Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, warga RW 06 Kelurahan Turangga, Kota Bandung. Perkenalkan saya Ashari. Pada kepanitiaan di peringatan 17 Agustus 2024 ini ke HUT RI yang ke-79, saya bertindak sebagai sekretaris. Nah, kebetulan nih ada beberapa pertanyaan yang muncul yang bagus-bagus banget, yang menurut saya kayaknya bagus deh kalau kita buat penjelasannya gitu ya, supaya nanti kita semua persepsinya sama ya. Berkenalan dengan pertandingan gitu ya. Kan pertandingan ini udah banyak yang mulai. Kemarin kita udah punya juara di mini futsal. Pas mini futsal ada pertanyaan, Kang, kenapa sekarang mini futsal itu yang anak-anak kecil, anak, di mix sama yang remaja dijadiin satu tim gitu ya. Jadi satu tim tuh ada remaja, ada anak, lawan remaja dan anak gitu ya. Kenapa begitu? Bukankah tidak adil gitu ya? Yang satu tinggi, yang satu gitu ya, dan teman-temannya. Nah, terus terang ini memang baru mungkin bagi kita ya, kan biasanya anak sama anak gitu ya, remaja sama remaja gitu ya. Nah, nuansanya adalah, semoga ini bisa jadi perspektif yang saya tawarin ya, supaya nanti Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, kita semua bisa rada ngerti nih, ini kenapa rada beda dikit gitu ya. Nah, pada mini futsal tahun ini, nuansanya adalah mengakrabkan. Jadi sebetulnya kan kalau kita mencari atlet, sepertinya peringatan 17 Agustus itu bukan tempat yang tepat ya untuk mencari atlet gitu ya. Nanti misalkan bulu tangkis muncul atlet nasional, olimpiade, kan saya pikir itu terlalu jauh. Tapi nuansanya adalah bagaimana melalui event ini kita silaturahmi terjalin, yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang tadinya nggak akrab jadi lebih mesra, kira-kira gitu ya. Nah, maka dengan tujuan itu di-mix sehingga yang tadinya remaja dan anak-anak ini mungkin belum ada kerjasama, belum pada kenal gitu ya, kita paksa mereka melalui event itu mereka jadi bekerja sama, karena namanya futsal kan tetap harus ada kerjasama. Kang, kenapa saya kalau mendaftarkannya itu diacak sama panitia ya, misalkan si A, si B, si C nggak bisa daftar sebagai satu tim, daftar sendiri-sendiri dan nanti diacak siapa dapat kelompok A, B, C-nya gitu ya. Itu full diacak sama panitia. Dengan alasan itu. Jadi yang tadinya nggak kenal akan menjadi kenal, dipaksa lewat event itu. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai untuk pertandingannya, udah ada juaranya yang sudah diumumkan di grup gitu ya. Dan itu ternyata amazingly yang juara yang anak-anak kecil gitu ya, yang yang banyaknya yang kecilnya gitu ya. Padahal kita lihat ini secara postur gitu ada yang beberapa tim yang punya yang lebih tinggi gitu ya. Ternyata yang menang anak-anak yang posturnya kecil-kecil gitu ya. Which is ketika kita wawancara di akhirnya seru gitu ya. Bagi mereka ya itu pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini yang kita ingin jaga. Jadi semangat kompetisinya tetap ada, tapi tidak dominan, karena yang kita ingin dominankan adalah bagaimana serunya berkumpul, berteman, bersama-sama di acara 17 Agustusan, kira-kira itu. Nah, ya pertanyaan kedua ini yang pengen saya jawab banget gitu ya, karena terus terang ini mungkin baru pertama kali kita adain. Nah, adalah lomba mewarnai. Lomba mewarnai tahun ini kan kalau kita pikir ya, secara umum kalau lomba mewarnai ya kamu datang ke tempatnya pada hari yang sama, dikasih 30 menit atau 1 jam, mewarnai sebagus mungkin. Kemudian disubmit ke juri, juri menentukan si A, si B, si C pemenang. Normalnya kan kayak gitu ya. Nah, tapi kan sekarang nggak gitu. Kita dikasih waktu, begitu mulai pendaftaran, langsung bisa dapat lembar mewarnainya, kemudian itu diwarnai di rumah masing-masing, difoto, naikin ke IG panitia, berdasarkan likes yang menang. Yang banyak itu yang menang ya yang likes-nya terbanyak gitu ya. Sesimpel itu. Nah, muncul pertanyaan, Kang, kan sekarang zamannya teknologi. Ntar kalau ada yang beli likes di Shopee bagaimana? Semudah itu kita beli likes, beli komen gitu ya, beli follower gitu ya. Semudah itu. Maka saya yang berjuang untuk mengenalkan ke keluarga, kemana gitu ya, akan dengan mudah dikalahkan oleh, berarti anak saya akan kalah, adik saya akan kalah oleh kecurangan-kecurangan gitu ya. Di kemerdekaan ini masih banyak kecurangan. Nah, sangat wajar kalau kita mikirnya seperti itu, karena kalau kita mikirnya
poinnya di kemenangan, ya ya sangat mungkin ya, sangat wajar gitu kita berperspektifnya seperti itu. Nah, saya ingin kita balik lagi sedikit sebelum ke pertandingan ya, kita bahas tadi kenapa mewarnai itu. Kita lihat lagi kenapa sih kita ngadain 17-an gitu ya. 17-an ini kan ajang untuk bersyukur, berkolaborasi, kemudian menumbuhkan nilai-nilai yang seharusnya ada di warga negara Indonesia. Apakah kecurangan adalah nilai budaya kita yang diperjuangkan oleh para pejuang zaman dulu untuk merdeka gitu ya, agar ayo kita perjuangkan untuk kemerdekaan agar nantinya kita bisa curang. Kan nggak seperti itu ya. Justru ketika ada kecurangan itu, satu jelas dia sudah tidak, mungkin lupa ya, saking ingin menang sehingga lupa bahwa ini ajangnya ajang untuk fair gitu loh, gitu ya. Ajang untuk menunjukkan kami legowo, kami memang benar-benar ya jujur gitu. Makanya saya bilang di grup, ya saya yakin warga RW 06 semuanya jujur kok. Ketika ingat bahwa ini ajang apa gitu ya. Ini ajang untuk kemerdekaan, masa sih kan gitu ya. Nah, itu satu ya. Jadi saya pikir kalau kita bilang mau diperbaiki, dibuat aturannya serumit apapun, kalau emang niatnya tidak jujur ya pasti gitu ya, pasti akan ada celah gitu ya. Sehingga kami dari panitia, saya mewakili panitia, ayo jujur yuk, ingat buat apa kita ngadain acara ini? Bukan untuk menangnya yang dikejar kan, tapi bagaimana putra-putri kita, adik-adik kita ini memiliki semangat itu. Bayangin kalau anak kita, adik kita tahu ternyata menangnya itu karena beli gitu ya. Apakah itu tidak merusak karakter mereka? Apakah itu tidak merusak kebanggaan mereka ya, atau kepercayaan diri mereka gitu ya? Itu yang sebetulnya saya tawarkan untuk kita pikirkan dulu. Beli 15.000 atau 20.000 likes gitu ya, 20 ribuan gitu ya, apakah worth it ditukar dengan kejujuran kita? Apakah worth it hadiah yang kita anggarkan ya, sekitar 35.000 itu untuk setiap peserta gitu yang pemenang? Apakah worth it harga diri integritas kita ditukar dengan 35.000 gitu ya? Dan selama setahun kita akan dikenal sebagai orang yang nggak jujur. Ini mahal loh gitu ya. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, sangat mudah buat kami dari panitia untuk mengecek ini likes-nya real atau likes-nya yang beli. Sangat mudah sekali gitu ya. Kita bisa lihat dari statistiknya, kita bisa lihat dari akun yang likes-nya, dia real akun nggak, atau cuman bot atau apa, kan itu sangat mudah dicek. Sehingga karena ini terbuka, semua orang bisa ngecek gitu. Misalkan si A ini menang karena dia beli di Shopee gitu ya, di Tokopedia, di Shopee. Terus bukankah dia selama setahun menang nih, pemenangnya si A gitu ya. Bukankah selama setahun itu akan dicap di benak seluruh warga gitu sebagai orang yang curang? Hati-hati, bahaya itu integritas ya. Sangat mahal itu. Saya pikir dengan ini, makanya saya bilang nggak mungkin warga RW 06 itu curang. Karena dia tahu ketika curang di event yang sangat terbuka, open, semua orang bisa lihat seperti ini, gitu ya. Maka yang ditukar itu adalah integritas, kejujuran, kemudian nama baik dia di warga selama minimal 1 tahun. Bayangin nanti kalau tahun depan akan ada lagi event ini. Si itu mah tahun kemarin juga curang. Bayangin kalau anaknya dengar. Bayangin kalau adik kita ini dengar bahwa kemarin saya menang tapi ternyata curang. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Bagi dia adalah dia mewarnai sebaik mungkin, bersuka hati, bersenang hati gitu ya. Riang gembira melakukannya, ketika nanti bertemu sama teman-temannya yang juga ikutan, dia sosialisasi dengan baik, tapi dia akan dicap sebagai seorang yang curang. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Bayangin, bagaimana perasaan adik kita, bagaimana perasaan anak kita. Saya yakin warga kita
berpikirnya sangat panjang. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena harganya mahal banget ya. 35.000, menang hadiah 35.000 atau sampai 50.000 maksimal. Kemudian dapat titel curang. Ya, setahun lagi. Bayangin 1 tahun gitu. Minimal 1 tahun. Kan mahal banget. Ya, jadi mari yang poin pertama adalah mari kita jaga sih nilai-nilai kejujuran ini. Kemudian kita pikirkan dengan baik tindakan kita, gitu ya. Karena apapun tindakan kita pasti ada yang setuju nggak setuju, ada yang suka nggak suka, itu mah udah pasti ya. Tapi minimal kita lakukan hal yang benar, gitu ya. Dan saya yakin semua warga RW 06 pasti memilih sangat mudah ya, sangat mudah dan memilih dengan benar gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua baru kita masuk ke kenapa ini diadakan online ya. Kenapa nggak datang langsung di tempat? Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, misalkan nih 20 orang atau 25 orang ikut si ajang mewarnai ini. 20 orang, anggap 25 orang ikut. Kan terus terang kalau kita kemungkinan besar paling banter kita ngasih bingkisan buat 25 orang. Tapi kan nggak mungkin 25 orang dapat hadiah semua. Hadiah nomor 1 semua gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Karena memang seperti kita tahu pendanaan yang tahun ini nanti dilihat lagi di laporan ya. Kemungkinan besar mencukupi, sangat mencukupi gitu ya. Cuman ya nggak bisa mewah-mewah ya. Karena ya sesuaikan dengan dana yang ada. Nah, anyway, balik kepada kan nggak mungkin dikasih semua hadiah gitu ya dengan yang nominal gitu. 25 kali anggap aja 35.000 berarti udah berapa tuh? 1,5 gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Maka kenapa ini diadakan online itu? Sebetulnya ada poin ini yang mungkin kita belum lihat ya. Mungkin Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu mungkin belum kelihatan sama Bapak dan Ibu. Kenapa kita minta ini berdasarkan likes? Normalnya ketika anak kita itu atau adik kita ini submit gambar nanti sama panitia secepat mungkin sama panitia langsung dinaikkan ke Instagram, nanti linknya itu kan pasti disebarin balik ya. Ini Bapak Ibu silahkan di-share. Pada siapa Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh akan nge-share itu link? Saya tanya. Pasti pada keluarga dong. Pada lingkaran terdekat teman-teman kan? Mungkin om, tante, di grup pengajian mungkin ya, di grup keluarga besar. Tolong dong likes gitu ya. Itu memang yang kita kejar. Mengapa? Dengan begitu, anak ini akan diapresiasi atau tidak di keluarganya? Ya pasti diapresiasi. Mau dia gambarnya, mau warnanya kayak gimana pun, pasti diapresiasi. Nah, ini yang kita ingin tumbuhkan sebetulnya. Bahwa seorang anak itu mendapatkan apresiasi dari lingkaran terdekatnya. Sehingga melalui nuansa 17 ini, ternyata gitu ya, minimal anak itu dipuji gitu ya, mendapat afirmasi. Ya, anak kan juga, makanya si kategorinya juga kita bebasin gitu ya. Kan nggak adil ya kalau kita bilang adil atau nggak adil, anak level TK dengan level SD mewarnai kira-kira bagus mana? Ya mungkin bagus SD karena dia motoriknya udah beda gitu ya. Tapi bukan itu yang kita kejar, bukan bagusnya yang kita kejar. Tapi bagaimana anak ini karyanya itu diapresiasi oleh keluarga lingkaran terdekat dia. Ini yang paling penting menurut saya. Nah, ini yang sebetulnya kita tawarkan ke Bapak dan Ibu. Anak itu begitu submit sebuah karya, sudah jadi pemenang di keluarganya. Sudah dapat afirmasi positif di keluarganya. Ini yang kita kejar sebetulnya. Ya, jadi 17-an ini kenapa by likes? Ya karena keluarga-keluarganya harus kenal gitu ya, harus ya ini apa ya, ngetok pintu buat ini ada anak ini punya bakat kayak gini ya. Dan pasti afirmasi positif. Nggak mungkin dong keluarga sendiri, oh ini jelek apa, kan nggak mungkin ya. Kalau zaman saya dulu ada patinosidin, ya pasti disebutnya bagus. Nah, itu yang anak butuhkan. Jadi dia selalu akan menjadi pemenang. 25 orang datang, dia 25-nya pemenang. Masalah yang dapat hadiah juara apa, itu ya, itu beda ini. Gitu ya. Itu pertama. Toh, misalkan dengan begitu ya kita bisa kasih hadiah, afirmasi positif, kita peluk, kita apa, itu kan bisa jadi
momen yang bisa kita provide buat anak kita. Nah, satu itu ya. Jadi tujuannya adalah mendapatkan afirmasi positif dari lingkungan terdekat si anak melalui karya dia, gitu ya. Kedua adalah Akang Datete Bapak dan Ibu sekalian, pertandingan di tahun ini memang belum ideal. Maksudnya gini. Ada cabang-cabang pertandingan yang udah pasti pemenangnya adalah si A, si B, si C. Ya contoh, si A ini adalah orang yang memang misalkan latihan futsal, atau kalau futsal mungkin tim ya, atau yang memang atlet badminton gitu ya. Jadi ketika ada bulu tangkis, ada badminton, ya pasti dia yang menang. Orang dia sepanjang tahun dia latihan, udah bertahun-tahun, dia pasti dia paling jago lah gitu ya. Sementara warga lain baru seminggu sebelumnya pegang raket misalkan ya, latihan lagi seminggu sebelumnya, ya pasti kalah, stamina segala macam. Itu mah udah nggak bisa dibantah ya, gitu ya. Nah, event-event seperti ini sebetulnya yang ini secara berkala kita mulai atur ulang gimana caranya event 17-an ini bukan memberikan lapangan bermain yang punya chance sama gitu. Jadi orang yang suka olahraga sama nggak olahraga ketika dia bermain ya dia akan punya kesempatan yang sama kan gitu ya. Ya, yang simpel-simpel kayak lomba misalkan lomba bakyak, lomba apa segala macam, kan pada dasarnya orang nggak ada yang latihan bakyak sepanjang tahun kan gitu ya. Sehingga ya dengan pada saat itu kebersamaan, kekompakan segala macam dipaksa ada dan mereka relatif punya kesempatan yang sama untuk menang gitu ya. Tapi memang ada kayak badminton, ada bulu tangkis, catur misalkan kalau tahun lalu ya, yang memang ya kalau udah biasa main catur ya menang lah kayak gitu ya. Gimana Grandmaster lawan newbie ya menang Grandmaster lah pasti. Dan Grandmaster tidak dihasilkan dalam seminggu kan gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi kita berusaha playing field-nya yang adil gitu ya. Maka ketika kita ngobrol ke mewarnai, kalau kita ngobrol bagus-bagus, ya paling bagus siapa? Yang tadi saya lihat ada yang udah pakai gradasi, ada yang udah full color gitu ya. Ya pasti yang menangnya itu. Kenapa? Karena dia emang skill-nya udah baik gitu ya. Berarti kita nggak lihat dari skill-nya gitu. Tapi lihat dari bagaimana antusiasme dia, bagaimana dia, ya tadi yang dikenalin sama keluarganya, segala macam. Itulah yang jadi tujuan kita. Makanya per likes, bukan per juri. Nah, balik lagi ke kejujuran. Kalaupun misalkan kita bilang per juri itu kan subjektif ya. Mau ada 3 juri, ada 5 juri, tetap aja subjektif. Ketika ada yang menang si A, akan membuka peluang orang yang nggak suka, protes. Kenapa si A? Oh, nanti jurinya dibayar, atau di apa, jurinya masih saudara. Semua bisa ada peluang untuk protes seperti itu. Gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya ya jadi istilahnya mau pakai aturan yang mana juga kalau kita mindsetnya sudah menyorotnya dari sisi negatif ya pasti aja ada celah. Namanya juga peraturan ya. Begitu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian melihat dari sisi yang positifnya gitu ya. Ingat dalam pertandingan ini bukan semata-mata juara atau hadiah yang kita kejar, tapi ada bagaimana ini mengingatkan kita kembali pada nilai-nilai kebaikan yang memang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau tentang mewarnai, satu poinnya adalah mengenalkan, mengapresiasi, dan menjadikan setiap anak ini yang ikut juara di lingkungan terdekatnya. Jadikan ini kesempatan buat apresiasi ke anaknya. Gitu ya. Masalah menang atau segala macam ya itu urusan selanjutnya. Kedua adalah ini playing field-nya supaya fair gitu ya. Kalau berdasarkan juri menurut saya pribadi ya orang yang sudah terlatih terus lah yang akan menang kan gitu. Dan buat 17-an kan kita bukan untuk ajang untuk melahirkan artis muda, bukan itu kan. Kecuali ini misalkan ajangnya diadakan oleh ISBI misalkan audisi yang emang untuk menyeleksi siapa yang udah jago gitu. Ini kan enggak.
Jadi ini memang tujuan dari eventnya rada berbeda. Ya, itu mungkin penjelasan saya sedikit tentang pertandingan yang mungkin teman-teman tadi ada pertanyaan ya. Harapannya ini bisa ngasih perspektif gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, penjelasan ini pun pasti kalau nggak semuanya diterima ya, karena pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya. Tapi inilah yang kita putuskan ya, konsensusnya seperti ini. Nah, tentang bagaimana ini akan diubah segala macam itu kan nanti jadi konsensus berikutnya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pengennya ini hilangkan saja atau apa, itu bisa diakomodasi oleh keputusan dari panitia misalkan tahun berikutnya gitu ya. Nah, intinya mah kita jalani dengan senang hati, sukaria, gembira, kebersyukuran gitu ya. Sambil kita ingat lagi, ini kan jangan sampai ya sebuah peringatan 17 Agustus kehilangan makna luar biasa karena nilai-nilainya tertutup oleh keinginan untuk menang gitu ya. Padahal menang itu kan harus apa ya? Menang dengan curang itu kan bukan menang gitu ya. Dan ingat konsekuensi ketika kita melakukan kecurangan itu luar biasa mahal. Ya, saya ulang lagi di awal, luar biasa mahal. Integritas kita, nama baik kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai ini akan sangat-sangat terbentuk ya citra, oh si ini mah curang tahun kemarin juga. Apakah itu yang kita inginkan? Kan gitu ya? Enggak gitu ya. Nah, tapi Kang, saya udah terlanjur ini kemarin hilaf gitu ya. Udah terlanjur hilaf, udah beli nih gitu ya, sekian likes gitu ya. Ya pada saat ini ya simple aja kok gitu ya. Hubungi aja panitia bilang, Kang, Teh, Punten gitu ya. Saya kemarin beri likes-nya 100 likes gitu ya. Ini buktinya. Tolong dikurangin 100 likes dari anak saya kalau pengen masih ikut gitu ya. Langsung aja hubungin panitia. Kita juga kan nggak akan gimana-gimana ya. Kita nanti reduksi. Oh, ternyata si A ini kemarin ada kesalahan sedikit gitu ya, dan udah diperbaiki, udah selesai. Fair gitu ya. Atau misalkan, oh Kang, punten kemarin saya hilaf gitu ya. Maka tolong di ini, di apa? Anak saya diikut apa? Nggak usah dihitung aja gitu ya. Uh, Mengundurkan diri dari ini tapi tetap gitu ya di IG-nya tetap dijalani segala macam gitu ya. Itu juga sangat itu bisa. Itu alternatif yang harusnya menurut saya dilakukan oleh Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sebagai peserta. Ya, kami dari panitia menghindari menjadi pengambil keputusan untuk hal-hal yang sebetulnya Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh juga sudah sangat dewasa, sudah sangat bisa untuk bertanggung jawab atas keputusan masing-masing. Gitu ya. Jadi fair, enak di kami, enak di Akang dan Teteh, juga ini menjadi hal positif bagi anak-anak kita dan adik-adik kita. Ya, saya undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan 23 menit. Saya Ashari dari Panitia 17 tahun 17 Agustus 2024, HUT RI ke-79. Salam, kita ketemu lagi di tanggal 17, kemudian di tanggal 18 ya. Insya Allah kalau ada apa-apa, ada protes dan teman-temannya langsung gitu ya sampaikan. Nanti kita akan perbaiki sesegera mungkin sehingga nanti teman-teman Bapak dan Ibu bisa melihat langsung, merasakan langsung bahwa 17-an tahun ini menjadi 17-an yang sangat-sangat membahagiakan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.